Dan ustadz-ustadz Wahabi ini memang gajinya mahal. Karena laporan dari mantan-mantan mereka, saya beberapa kali waktu ngisi ke Bogor, waktu ngisi di Bekasi, di tempat lain, mantan-mantan ustadz Wahabi laporan ke saya. Saya tahu, Kiai, gajinya ustadz Wahabi tiap bulan tahu. Berapa? $1.500. Loh, sampean kok tahu? Saya dulu mantan ustadz Wahabi. Jadi saya coba menjadi dai mereka. Satu bulan itu $1.500, lumayan, Kiai. Kalau sekarang kan 20 juta lebih. Seandainya punya istri 4, itu lebih dari cukup. Di tempat lain, mantan-mantan ustadz Wahabi laporan ke saya. Ya, katanya saya tahu Kiai, gajinya ustadz Wahabi itu tiap bulan berapa? Katanya $1.500. Ya. Ditanya sama kiainya ini tadi yang bercerita ini, sampean kok tahu? Ya. Katanya saya dulu mantan ustadz Wahabi. Ya. Jadi saya coba menjadi dai setiap bulan $1.500. Lumayan, Kiai. Ya. Kalau sekarang 20 juta lebih, seandainya punya 4 istri, nah itu lebih dari cukup katanya. Ya. Jadi sampai hal-hal yang seperti ini kadang sebagian orang nggak malu, kedustaan yang seperti ini dia sebarkan di mana-mana. Jelas ya? Ini dia sebut siapa saja orangnya, dari mana dia dapat dana dan seterusnya. Ya. Kalau dia ingin lihat dari pondok-pondok pesantren yang mereka tuduh Wahabi di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dan memang berkembang dengan sangat pesat ya di Indonesia ini, karena memang orang-orang yang mereka tuduh Wahabi ini adalah orang-orang yang paling bagus nasionalismenya terhadap negerinya. Ya. Karena itu mereka ribut, nggak suka. Ya, mereka demo-demo, orang yang mereka katakan Wahabi yang melarang demo. Sana menghujat pemerintah, orang-orang yang mereka tuduh Wahabi yang menerangkan tentang kedudukan pemerintah, tidak boleh dicela dan dihujat. Dan mereka dalam hal ini itu berbicara tentang agama, sebagaimana Imam 4 menerangkan wajibnya taat kepada pemerintah yang muslim dalam hal yang ma'ruf, itu ada di buku-buku akidah mereka. Dan mereka ini menerangkan bukan karena ada proyek, tidak ada anggaran di situ. Ya. Beda dengan sebagian orang ini, kalau ada anggaran, masya Allah, baru dia bergerak. Ya. Bikin program di sana sini, bela negara, cinta tanah air. Orang-orang Salafi itu dari dulu menjelaskan, yang mereka tuduh Wahabi ini, itu dari dulu punya kegiatan di sana sini, di majelis-majelis mereka isinya seperti itu. Ya. Menerangkan bagaimana yang benar. Jadi ini kadang menyusahkan sebagian orang. Selalu mereka permasalahkan Saudi Arabia itu Wahabi. Sampai masya Allah ketika datang Raja Salman kemarin itu, ya saya lihat di sebagian wawancara di televisi, ada orang dari salah satu ormas besar di Indonesia ini, itu sampai berkata, ini kami juga perlu duduk dengan pihak Raja Salman ini. Kita ingin bercerita, kita ingin diskusi. Ya. Kenapa orang-orang kalau dia berada di sekitar kuburan Nabi dilarang berdoa ke situ? Ya. Nah, ini membuat saya ya. Sebenarnya heran dengan orang-orang seperti ini. Kemarin teriak toleransi, menghargai pendapat. Nah, itu kan pendapat orang, ada dalilnya. Di rumahnya sendiri dia mau melarang. Kok kamu yang sewok? Ya. Kok bisa dia yang marah? Nggak suka di negeri dia, permasalahkan. Kalau dia di Indonesia dia bikin seperti itu, ya silahkan, itu kan urusan dia. Jelas ya? Sampai masalah pakaian orang, pakai jubah, pakai jenggot, ya, tidak isbal, semuanya dikomentari. Semuanya dikomentari. Kok bisa urusan orang dia ikut-ikutan? Orang mau pakaian apa? Sana pakaiannya telanjang, tidak menutup aurat. Tidak banyak komentarnya di sana. Tapi orang bagus, pakaian jubah, dia pakai kopiah, tidak isbal. Kok itu yang dia komentari? Ya. Ini hal yang tidak baik. Ya, perkara-perkara yang seperti ini pakai jubah, kita tidak menyuruh orang pakai jubah semuanya. Saya tidak pernah berkata pakai jubah itu sunnah. Tidak pernah saya berkata begitu. Iya. Orang dalam berpakaian itu, yang penting dia tutup auratnya. Pakaiannya tebal, tidak transparan, bukan menampakkan aurat. Pakaiannya longgar, tidak membentuk auratnya. Pakaiannya tidak menyerupai pakaian orang kafir. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, perempuan tidak menyerupai laki-laki. Pakaiannya tidak boleh dari najis atau hal yang berbahaya. Dan pakaian itu bukan pakaian ketenaran. Ya. Yang dia ingin tampil beda dengan manusia.
Kalau syarat berpakaian ada, silahkan. Mau pakai baju koko, mau pakai baju gamis, mau pakai jubah, mau pakai baju batik, ya, mau pakai baju Nusantara, istilah mereka ya. Ya. Silahkan. Ya. Silahkan. Kita tidak pernah mengurusi hal-hal yang seperti itu. Ya. Maka ini jangan dipersempit dalam hal-hal yang seperti ini. Maka perkara yang seperti ini tidak bagus. Ya. Menuduh sembarangan.